Kutipan babat Tanah Jawi tentang Yaman Makmur di Kartosuro. Episode keempat. Patih Danurejo diutus ke Betawi. Alkisah, setelah kejadian dibuangnya Pangeran Aryo, Ratu Kencono melahirkan seorang putra perempuan pada hari Jumat Kliwon, tanggal 11 Awal tahun Ehe. Tidak lama berselang, Ki Patih diutus ke Betawi dengan membawa banyak hadiah. Perjalanan Ki Patih tidak didampingi pembesar Kartosuro, hanya disertai Lurah Carik Kiai Tirtowiguno, seorang Kliwon Bupati Kudus yang bernama Aryo Jayosantiko dan seorang Kliwon dari Tumenggung Batang. Berangkat pada hari Kamis bulan Suro tanggal 27 tahun Jimawal. Sangat banyak barang bawaan Ki Patih. Kepergian Ki Patih diperingati dengan sengkalan tahun Mantri Gangsal Ngerosowani yang melambangkan tahun 1653 dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan 1728 dalam kalender Masehi. Setelah 7 hari di Semarang, Ki Patih berlayar ke Betawi. Kapal mendapat angin kencang sehingga dalam waktu 4 hari sudah sampai di Betawi. Sesampai di pelabuhan Betawi, Ki Patih disambut dengan tembakan meriam. Gubernur Jenderal Matius Dehan memerintahkan penyambutan kepada utusan Raja Mataram. Pejabat Kompeni yang menyambut adalah Admiral Jacob Willem van Drien, Komisaris Menir Patras dan Mayor Pager. Turut mengiringi Peter Ukman Onder dan Mayor Simun. Mayor Simun pernah bertugas di Kartosuro ketika masih berpangkat kapten. Ofisir lain yang ikut menjemput adalah Kapten Timah, Kapten Tesir, Kapten Jongkok, dan Mayor Onde di Prus. Kapten Simun bergegas naik ke atas kapal dan yang ditumpangi Ki Patih dan membawa Ki Patih turun dari kapal. Sesampai di darat dipersilahkan menuju pondokan. Jamuan segera berdatangan, yang mentah dan yang matang. Para penyambut kemudian kembali pulang. Setelah 3 hari istirahat, Ki Patih dipanggil menghadap Gubernur Jenderal Matius Dehan di kota Intan. Ki Patih dipayungi dengan payung kuning dan dijemput kereta. Ki Patih sudah bertemu dengan Gubernur Jenderal dan bersalaman. Surat dari Sang Raja segera diaturkan. Gubernur Jenderal segera membaca surat itu dengan seksama. Setelah selesai, meriam dibunyikan sebagai tanda penghormatan. Ki Patih kemudian dipersilahkan duduk dengan nyaman. Berkata Gubernur Jenderal, "Hei Ki Patih, ketika Anda berangkat, apakah Sunan dalam keadaan sehat?" Danurejo menjawab pelan, "Sehat, Tuan." Gubernur Jenderal bertanya lagi, "Di timur bagaimana kabarnya? Ada di mana sekarang si Ibrahim Wironagoro?" Menjawab Ki Patih Danurejo, "Menurut berita ada di Dumpul. Bersamaan dengan keberangkatan saya, para bupati mancanegara dan pesisir, kira-kira 10 bupati, berangkat menyerang ke timur." Ki Patih lalu diajak ke belakang untuk bicara 4 mata. Hanya juru bahasa yang ikut. Setelah duduk nyaman, Ki Patih memberi uang 2.000 rial serta menyatakan banyak kesanggupan dalam membimbing Sang Raja. Kalau sampai yang dikatakan bohong, jangan sampai selamat. Gubernur Jenderal Matius Dehan kaget, lalu berkata, "Ki Patih, ada apa Anda mengatakan hal itu? Anda bisa bertemu denganku itu sudah menghilangkan semua perkataan miring tentang Sang Raja. Anda jangan kecewa." Sudah dipegang tangan Ki Patih dan dibawa kembali ke depan. Tak lama kemudian Ki Patih dipersilahkan keluar. 3 hari lagi akan disuruh kembali. Ki Patih pulang ke pondokannya. Pulangnya melewati tempat Pangeran Aryo Mangkunagoro dikurung. Hati Ki Patih serasa ditusuk penyesalan. Tanpa sadar air mata Ki Patih jatuh. Ki Patih sudah sampai di tempat pondokannya sendiri. Sementara itu di Kartosuro, para wadono mulai membangun Masjid Agung. Pada hari Senin bulan Sapar, tanggal 1, masih di tahun Jim. Bersamaan waktunya di Pati, Tumenggung Mangununeng dicopot. Dosanya karena menumpas orang Cina. Dan Joyowinoto di Mataram diambil tanahnya. Hanya disisakan 1000 karya. Banyak kejadian selama Ki Patih berada di Betawi. Pangeran Martosono bercerai.
dan istrinya Raden Ajeng Jembem yang merupakan adik Ratu Kancono. Sang mantan istri sudah diserahkan ke istana. Lalu oleh sang raja diberikan kepada Raden Tumenggung Notowijoyo. Namun acara temu pengantin menunggu Ki Patih pulang. Juga Raden Ajeng Aminah yang bersuami Ki Ronggo Kaliwungu telah berpisah dengan suaminya dan dikembalikan kepada sang raja. Di Betawi, Ki Patih sudah 3 kali bertemu dengan Gubernur Jenderal. Banyak perkara yang menjadi tidak jelas karena berbagai aduan. Sudah watak orang Jawa suka menjegal teman. Ki Patih menjadi sangat kerepotan. Gubernur Jenderal tampaknya banyak menerima aduan yang tidak benar. Sikap Gubernur Jenderal menjadi tampak kurang suka kepada Patih Danurejo. Pada satu kesempatan Ki Patih sedang bersama Gubernur Jenderal. Hanya ada seorang juru bahasa dan seorang idar, yakni Direktur Ardian Falkenir. Gubernur Jenderal berkata, "Ki Patih, aku tanya padamu. Kumpeni mendengar bahwa Adipati Sampang Cakraningrat akan diberi negeri Pasuruan, Probolinggo, dan Bangil. Apakah itu sudah dilaksanakan?" Ki Patih menjawab, "Dahulu memang sang raja punya kehendak demikian. Sekarang perkembangannya bagaimana saya tidak tahu, Tuan." Matius Dahan berkata lagi, "Itu bila sungguh dilaksanakan, apakah akan menjadi kelemahan bagi sang raja atau tidak?" Danurejo menjawab, "Tuan, kalau sekarang tidak, karena Cakraningrat sudah menjadi ipar sang raja. Pasti akan nyaman para kawulo diperintah kerabat raja. Akan menjadi kelemahan bagi sang raja kalau kekuasaan dan pasukan Cakraningrat menjadi semakin besar, dan bila setelah besar berambisi menaklukkan wilayah sekitar." Matius Dahan berkata ketus, "Anda berpikir terlalu jauh. Apakah sekarang Cakraningrat berbuat rusuh, berani melawan sang raja, atau sengaja membuat ruwet perintah raja?" Danurejo menjawab, "Sekarang memang tidak, entah kalau nanti." Matius Dahan berkata bengis, "Seperti itu bukan sikap yang baik. Sudah terbukti Cakraningrat selama ini baik-baik saja. Kalau sampai Pangeran Cakraningrat gagal mendapat negeri tersebut, pasti dia sakit hati. Kalau dia sakit hati, pasti akan menimbulkan keretaan di dalam negeri Kartosuro. Kalau Anda mampu, Anda laksanakan itu. Sungguh akan menjadi baik." Ki Patih berkata, "Saya takut mendahului kehendak sang raja." Matius Dahan berkata ketus lagi, "Itu tergantung Anda sendiri. Raja masih muda, semua hal menurut kepadamu." Ki Patih berkata, "Persoalan di dalam negeri saya yang menangani. Kalau soal itu di luar wewenang saya. Sekarang sang raja memang belum dewasa, tapi kelak pasti akan tahu kalau negeri Pasuruan, Probolinggo, dan Bangil saya yang memberikan. Pasti saya akan diselesaikan. Pasti akan dibuat sebagai sasaran tembak di alun-alun. Kepala saya dipenggal, anak cucu saya diharamkan menjadi punggawa, akan sengsara berkepanjangan. Tidak ada yang mengakui mereka sebagai abdi. Adat kebiasaan raja-raja Jawa itu sadumuk bathuk sanyari bumi. Kalau diganggu keluarga atau tanahnya, pasti akan dibela habis-habisan. Dua hal itu tak bisa dianggap ringan. Masih mending kehilangan harta atau busana. Itu soal mudah." Berkata lagi Gubernur Jenderal Matius Dahan, Ki Adipati, ada lagi mantri besar bernama Demang Urawan, Wirojoyo, dan Mangunagoro." Danurejo menjawab, "Benar ada Tuan, mereka semua selamat atas saat kepergian saya." Matius Dahan berkata, 4 bupati itu kalau ada kesulitan yang berwenang menangani Anda. Namun Patih, Anda berbuat sekehendak sendiri, tidak memperhatikan usulan dari luar." Ki Patih mendongak dan bertanya, "Ada berita apa, Tuan? Kalau soal pendapat di luar saya tidak tahu. Dari mana berita itu?" Jenderal Matius Dahan berkata, "Ada anak Anda diangkat Wadono. Pasti teman Anda bersedih. Mustahil kurang orang yang pantas dari abdi sang raja. Nitinagoro itu anak Anda sendiri, mengapa diangkat menjadi Wadono?" Ki Patih gelagapan, lalu menjawab, "Benar Tuan, tapi atas kehendak sang raja.
diambil sebagai wadono dalam. Saya tak kuasa mengangkat bupati, Tuan. Gubernur Jenderal diam menahan marah, sampai beberapa saat tak berkata apapun. Lalu berkata kepada juru bahasa, "Suruh Ki Patih pulang ke pondokan." Juru bahasa berkata kepada Ki Patih, "Anda pulang dulu, Ki Patih." Patih segera menyalami Gubernur Jenderal dan keluar dari ruangan.